di bawah, tangan orang tua di atas, memegang pelan-pelan. Lalu kita mulai menggerakkan tangan anak. Hai Ayah Bunda, ketemu lagi dengan Miss Devi. Kali ini Miss Devi akan membagikan cara menulis rapi. Mau tahu caranya? Tetap tonton terus ya video kali ini sampai selesai. Dan jangan lupa like, comment, serta di subscribe. Dan jangan lupa dengan loncengnya agar setiap Miss Devi memberikan video-video terbaru, seluruh Ayah Bunda dapat informasinya dari YouTube. Tips yang pertama adalah kita harus memberikan contoh tulisan rapi yang dapat ditiru. Nah, bagaimana maksudnya ya? Agar anak dapat menulis yang rapi, kita harus memberikan contohnya. Misal, kita tuliskan nih di buku. Misalnya kita menulis nama saya Devi. Nah, kita harus tuliskan di buku itu. Seperti apa contohnya? Kita harus tuliskan sehingga anak dapat meniru tulisan tersebut. Kalau anak tidak kita berikan contoh tulisan yang rapi tersebut, maka bagaimana mungkin anak dapat menulis yang rapi? Karena dia tidak memiliki contoh, dia tidak memiliki dasar seperti apa sih tulisan yang rapi tersebut. Nah, kita sebagai orang tua ataupun sebagai gurunya harus memberikan contoh. Jangan kita menuntut anak agar tulisannya rapi, sementara kita tidak pernah memberikan contoh tulisan rapi itu seperti apa. Untuk tips yang kedua adalah kita harus memegang tangan anak. Mungkin anak sudah terbiasa selama ini tulisannya tidak rapi, atau mungkin memang belum bisa menulis. Nah, kita pegang nih tangan mereka. Tangan anak di bawah, tangan orang tua di atas, memegang pelan-pelan. Lalu kita mulai menggerakkan tangan anak. Nah, anak akan mulai mengikuti tangan kita. Dan dia akan mulai, oh ternyata hurufnya seperti ini yang benar. Oh ternyata seperti ini yang rapi. Nah, kalau anak sudah terbiasa dengan tulisan-tulisan rapi tersebut, maka anak akan mulai membiasakan diri menulis dengan rapi. Ayah Bunda, kita harus memegang tangan anak. Tangan anak di bawah, tangan orang tua di atas. Kita pegang pelan tangan anak. Ingat ya Ayah Bunda, jangan memegang dengan sekuat tenaga atau malah menekan tangan anak. Biarkan anak yang menggerakkan tangannya. Kita hanya mengarahkan, kalau ada yang salah kita tahan. Kalau ada yang terlalu tinggi kita tahan, atau terlalu rendah atau melewati garis misalnya, kita dapat menahannya. Maka secara otomatis anak akan tahu, oh kalau huruf A tidak boleh terlalu tinggi. Karena apa? Karena sudah dihentikan oleh mama. Oh, kalau huruf B itu harus tegak tinggi dari atas ke bawah. Nah, mungkin anak akan selama ini berpikir kalau B itu ya udah mau A, mau B, mau C atau mau D, rata semua hurufnya. Tetapi karena sudah dipegang oleh ayah dan bunda, ternyata huruf D itu harus ditahan. Jadi kalau ayah serta bunda dapat memegang dengan lembut, maka anak akan mulai tahu, oh kalau huruf D itu dia harus dari atas ke bawah. Oh kalau huruf G itu dari tengah sampai ke bawah. Seperti itu. Jadi dia dapat merasakan atau memperkirakan sampai di mana huruf-huruf ini. Untuk tips yang ketiga, Miss Devi memberitahu cara yang baik. Kita menggunakan buku halus kasar. Seperti ini ya, buku halus kasar ya. Iya. Untuk di daerah Miss Devi namanya ini buku halus kasar. Kalau mungkin di daerah lain dengan nama yang berbeda ya, Miss Devi kurang tahu juga. Ya. Nah, kita menggunakan buku halus kasar seperti ini. Nah, untuk buku halus kasar seperti ini, mungkin banyak orang tua yang tahu bahwasannya ini adalah buku untuk tulisan tegak bersambung.
Tetapi sebenarnya ayah dan bunda, buku halus kasar ini bisa digunakan untuk melatih cara menulis rapi. Nah, untuk buku halus kasar ini terdapat dia garis-garis. Jadi sudah ditentukan kalau huruf kecil itu dia ditulis dari mana sampai mana batasnya. Misal seperti ini. Untuk huruf besar, dia dari atas sampai ke garis kecil seperti ini. Ini ya. Dari atas ini sampai sini huruf besar. Tetapi kalau untuk huruf kecil, dia ada batasannya di garis yang kecil ini pula. Nah, jadi kita bisa menggunakan buku halus kasar ini. Kita memberi contoh kepada anak. Mana yang untuk huruf besar, mana batasan untuk huruf kecil. Nah, kita beri contoh tulisan yang rapi. Kita tunjukkan kepada anak. Seperti ini ya tulisan yang rapi tersebut. Maka kita aplikasikan kepada buku halus kasar. Nah, anak akan mulai mengikuti huruf garis-garis pada buku halus kasar tersebut. Kalau sudah mulai terbiasa, misal pada huruf S kecil, A kecil, itu hurufnya sama besarnya. Nah, kalau seperti Y, dia harus turun ke bawah. Kalau huruf I, dia rata dengan huruf A. Maka anak akan mulai terbiasa. Huruf-huruf mana yang sama rata tingginya? Huruf mana yang harus tegak ke atas? Huruf mana yang harus turun ke bawah? Anak akan mulai terbiasa. Nah, kalau sudah terbiasa seperti ini, maka anak dapat menulis dengan rapi pada buku garis yang biasa. Tidak perlu lagi buku pakai. Di sini hanya untuk buku latihan saja ya. Di sini hanya untuk latihan menulis rapi saja. Nah, untuk di buku garis biasa, anak akan mulai terlatih dengan huruf-huruf. Kapan huruf itu harus tegak dari atas ke bawah, kapan dari tengah sampai ke bawah. Nah, buku ini sangat bermanfaat. Buku ini sangat dapat mendukung anak dalam melatih tulisan rapi. Untuk tips yang keempat, kita harus mengingatkan anak atau menemani anak berlatih menulis sesering mungkin. Nah, jangan biarkan anak sendiri ya, ayah dan bunda ya. Anak harus kita tetap dampingi. Anak harus tetap menulis dengan rapi. Jadi, anak kita dampingi menulis dengan rapi, kita beri contohnya, lalu anak akan menirunya. Kalau sudah selesai, jangan lupa ayah dan bunda diberi penilaian. Dan jangan lupa buat tanggal ya ayah dan bunda ya. Supaya apa? Supaya kita bisa memiliki rekam jejak. Dari tanggal hari ini, tanggal besok, lalu tanggal berikutnya. Jadi kita memiliki rekam jejak supaya kita dapat mengetahui perkembangan anak setiap hari. Jangan lupa, sesering mungkin ya ayah dan bunda, anak berlatih menulis rapi. Agar anak dapat menulis dengan rapi dan dapat dibaca oleh semua orang. Demikianlah tips dan trik kali ini tentang cara menulis rapi. Jika ada pertanyaan dari ayah dan bunda serta seluruh sahabat BLV, dapat mengisinya pada kolom komentar. Demikianlah perjumpaan kali ini. Sampai jumpa.